Shalom saudara, kita masuk episode 310. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Pertanyaan dari seorang wanita, Pak, saya di keluarga Muslim, maksudnya dia Kristen ya. Saya sendiri, tapi saya sangat bahagia di dalam Tuhan. Besok ada pemilihan RW, suami calonkan diri. Tapi saya disuruh pakai jilbab. Saya tidak bahagia, Pak. Gimana ya, Pak? Saya sudah bicara baik-baik, tapi terus aja dia paksa besok, Pak. Sebenarnya jilbab itu bukan sesuatu yang salah kalau dikenakan oleh orang Kristen. Ya, orang-orang, maksud saya wanita-wanita di Timur Tengah juga mengenakan jilbab walaupun beragama Kristen. Ya. Dulu sampai sekarang orang-orang Yahudi juga wanitanya memakai semacam jilbab. Kecuali orang-orang Yahudi modern, ya, perilakunya sudah seperti orang Barat. Ya. Saudara, kalau Anda memakai jilbab untuk alasan tertentu seperti supaya rambut tidak kotor, supaya tidak kena sinar matahari langsung, atau di sebuah daerah memang wanita memakai jilbab lalu etikanya Anda memakai jilbab, karena yang lain memakai jilbab dan etikanya memakai jilbab, Anda pakai jilbab saja. Tetapi kalau memakai jilbab dengan maksud yang salah, seperti misalnya karena takut dikenal sebagai orang Kristen, maka itu sebuah sikap tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, karena takut nanti ada apa-apa, ya pakai jilbab saja. Ya, supaya dianggap bukan Kristen. Dengan maksud supaya Anda tidak mengalami kerugian. Itu merupakan pengkhianatan kecil. Dan bisa juga menjadi pengkhianatan besar. Ya. Nah, kalau ini kasusnya masalah pemilihan RW, supaya suami bisa menjadi ketua RW, maka Anda harus pakai jilbab, ya, supaya suami dianggap sebagai pria yang beristrikan beragama non-Kristen. Ini menjadi masalah. Tetapi saya tidak menjawab boleh atau tidak. Saya persilahkan Anda berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Karena ini kan bukan bermaksud Anda sendiri yang takut, ya, diakui sebagai orang Kristen kan. Anda sendiri tidak takut kan diakui sebagai orang Kristen. Tapi karena perintah suami, ya, juga demi kebersamaan dengan suami, ya, ini Anda berdoa kepada Tuhan. Saya tidak berani mengatakan jangan, juga saya tidak berkata ya pakai saja. Minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Menurut saya, Anda pakai jilbab pun orang sudah kenal Anda Kristen. Justru malah itu konyol sebenarnya. Anda pakai jilbab pun sebagian orang tahu Anda Kristen. Dan itu menunjukkan kemunafikan. Kasih tahu suami, kalaupun Anda tidak pakai jilbab, kalau memang Allah menginginkan Anda punya suami jadi RW, kepilih juga. Tapi sekalipun Anda pakai jilbab,
Kalau memang tidak terpilih sebagai ketua RW, karena penentuan Tuhan dalam hal ini kan doktrin takdir yang dimiliki suami Anda, tetap tidak akan menjadi ketua RW. Jadi sampaikan kepada suami, kalau percaya Allah itu berkuasa, biar istrinya tidak pakai jilbab, tetap jadi ketua RW. Kalau memang Allah tidak menentukan jadi ketua RW, ini berdasarkan doktrin suamimu ya. Kalau memang Allah menentukan ia tidak jadi RW, biar Anda memakai jilbab juga tidak akan jadi ketua RW. Udah itu sampaikan, oke. Udah paling mantap ini ya. Dari pria. Shalom Om Era, sungguh firman ini membukakan pikiran dan hati nurani saya. Artinya firman yang didengar dari Truth ID atau didengar dari saya. Untuk hidup semakin berkenan kepada Bapak. Saya jadi merasa masih jauh dari standar Bapak di surga. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin di sisa hidup saya ini. Jadi Om Era, saya mau menanyakan bagaimana ya Om untuk saya bisa memahami atau mendengar kehendak Bapak. Apa yang harus saya lakukan? Bisa mengerti dari hati nurani apakah ini yang Bapak mau atau hanya keinginan daging saya. Demikian Om Eras, terima kasih, sehat-sehat selalu. Kalau Anda rindu mengerti kehendak Allah, ini hati nurani yang baik dan memang harus memiliki hati nurani seperti ini. Lalu bagaimana bisa memahami atau mendengar kehendak Allah atau suara Allah di dalam diri kita? Yang pertama harus membangun kecerdasan rohani. Dan kecerdasan rohani itu dibangun dari kebenaran-kebenaran firman. Saya menasehati saudara untuk tetap terus mendengar firman yang saya sampaikan, dan itu akan mencerdaskan rohani Anda. Yang kedua, saudara harus memiliki waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, atau jam pertemuan dengan Tuhan setiap hari. Itu harus Anda lakukan terus. 3, Anda harus belajar untuk hidup bersih. Dimulai dari hal-hal sederhana yang praktis dan natural. Ya. Jangan ucapkan kata yang kasar, jujur dalam segala hal. Ya. Belajar mengalah atau mengalah kalau disakiti. Ya. Bersih dalam pikiran dan pandangan terkait dengan seks dan lain sebagainya. Anda pasti tahu hal yang salah dan yang tidak salah. Apa yang salah Anda jangan lakukan. Dari hal-hal praktis setiap hari dulu. Karena dengan kesucian orang akan peka mendengar suara Tuhan. Dari hal itu nanti Anda akan bisa mendengar suara Tuhan di dalam diri Anda dan peka membaca keadaan. Artinya melalui kejadian-kejadian yang Anda alami, Anda lihat, Anda bisa tahu maksud Tuhan apa. Jangan dirusak oleh tontonan, film, pergaulan yang membuat pikiran Anda tidak bersih. Yang membuat Anda menerima spirit atau gairah yang salah. Begitu. Jadi jangan sampai kita mendapatkan impartasi spirit yang buruk dari pergaulan yang buruk. Hindari pergaulan yang buruk. Berteman boleh, tapi kalau bersahabat dekat, hindari. Anda akan mendengar suara Tuhan. Lalu paling akhir, kuatkan hatimu untuk mencintai Tuhan. Dan itu harus diputuskan. Anda harus mengambil keputusan, aku mau mencintai Tuhan. Lebih dari mencintai siapapun, bahkan lebih dari mencintai nyawaku sendiri. Anda akan peka mendengar suara Tuhan. Oke, saya teruskan. Salam Om Eras, saya usia 30 tahun, laki-laki. Om, saya mau nanya bagaimana dengan orang di sekitar kita yang kita cintai seperti istri saya, yang masih terikat dengan percintaan dunia dan belum bertobat. Tetapi saya sudah berjuang untuk hidup benar
dan meninggalkan percintaan dunia. Apakah Tuhan akan menolong? Saya hanya berharap bisa bersama-sama. Tidak hanya di bumi ini, tetapi di surga nanti juga sebagai pasangan. Seperti kata Om Eras yang hanya mau bersama ibu saja ketika di surga nanti. Oke, hidupmu harus memancarkan kesucian yang kuat. Hidupmu harus memancarkan kekudusan yang kuat. Hidupmu harus memancarkan kedua, kecintaan akan Allah yang kuat. Hidup suci dan kecintaan yang kuat akan Allah. Dalam segala hal yang saudara lakukan, yang kamu lakukan, ini usianya masih muda, ya. Biar istrimu bisa diubah melalui perilakumu dalam segala hal. Ingat, dalam segala hal. Itu saja. Dan percayalah Tuhan akan menolong kalau kita memang layak dan pantas ditolong. Ingat, kesucian dalam segala hal, perilaku yang indah, yang baik, dan hati yang mengasihi Tuhan. Itu akan memberikan pengaruh yang kuat kepada orang di sekitar kita. Oke. Dari wanita Jember, Jawa Timur. Salam Pak Era, saya dari Jawa Timur. Jujur setelah mendalami kebenaran dengan judul melunasi, ini pada waktu pertemuan webinar ya, maupun pengajaran-pengajaran Pak Eras tentang keselamatan, saya sedih Pak. Saat saya membagi pengajaran ini, saya malah didebat dan dianggap salah mengajarkan pada umat. Karena keselamatan itu anugerah dan tidak bisa hilang. Banyak umat Tuhan yang merasa diri sudah selamat karena penebusan Kristus. Karena penebusan Kristus. Banyak umat Tuhan yang merasa diri sudah selamat karena penebusan Kristus. Sehingga sudah merasa pasti masuk surga. Karena sudah ke gereja dan melayani di dalam gereja. Namun tidak berjuang untuk hidup menurut roh. Apakah yang bisa saya atau kita lakukan ya Pak? Mohon doanya Pak Eras. Apa yang harus saya kerjakan untuk menolong umat? Terima kasih Pak, boleh belajar bersama Tuhan. Boleh. Terima kasih Pak, boleh belajar bersama, Tuhan memberkati. Ini namanya Esti Sih Kawedar, karena bukan satu yang bersifat rahasia saya sebut namanya. Begini Esti, hal ini bukan hanya kamu alami, saya juga alami, juga orang-orang lain alami. Ini yang membuat kekristenan menjadi beku, dingin, kering, dan mati. Doktrin keselamatan yang dianut orang-orang Kristen di Eropa rata-rata seperti ini. Keselamatan adalah anugerah dan tidak bisa hilang. Dan kita melihat Eropa menjadi seperti hari ini, seakan-akan tidak pernah menjadi orang Kristen. Gereja-gereja sepi, bahkan bangkrut ya. Karena jemaat tidak mau datang ke gereja. Ini doktrin yang tidak tepat. Anugerah itu memang diberikan cuma-cuma dari Allah ya, dan memberikan jaminan keselamatan. Tetapi keselamatan itu bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Keselamatan itu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Jadi sebuah proses yang harus berlangsung. Justru kalau orang benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu menerima apa yang diajarkan, menerima apa yang dilakukan oleh Yesus untuk dicontoh. Jadi kalau tidak belajar kebenaran Tuhan Yesus, tidak mengenakan cara hidupnya, ya tidak bisa selamat. Keselamatan itu proses.
bukan seperti satu titik, tapi sebagai garis panjang. Maka Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus sendiri berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadi ada proses perubahan. Jangan serupa dengan dunia ini, Roma 12 ayat yang kedua. Jadi kalau masih serupa ya tidak bisa selamat. Matius 7 ayat 21-23, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa ditolak kok. Mereka boleh Kristen, boleh ngaku percaya, boleh aktif di gereja, tapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa ditolak. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tanpa kesucian tidak seorang pun melihat Allah. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau nggak kudus ya tidak bisa. Nah, makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Jadi kalau hanya punya keyakinan di dalam pikiran yang sama dengan pengaminan akali atau persetujuan pikiran, itu belumlah iman yang benar. Iman yang benar itu perbuatan atau tindakan, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah. Orang Kristen yang tidak menurut kehendak Allah sama dengan tidak melakukan kehendak Allah. Tidak selamat, binasa. Ya, oke, tetaplah hidup dalam kebenaran, beri contoh, sebab doktrin yang benar akan diperagakan dalam perilaku yang benar. Jadi orang boleh debat doktrin, ini salah, ini benar. Perbuatanmu adalah perwakilan atau perwujudan doktrinmu. Doktrinmu disuarakan, dibunyikan dalam perbuatan. Tunjukkan perbuatan yang baik. Oke, dari Agung Hasudungan. Bapak, apakah ketika kita tidak menuntut apapun terhadap Tuhan, akan masalah menimpa kita? Justru kita kehilangan diri Tuhan. Apa keindahan hidup seperti ini, Pak? Wah. Saudara ini sedang dalam proses. Pengalaman seperti ini juga menimpa saya. Jadi ketika kita tidak menuntut apapun terhadap Tuhan, akan masalah menimpa kita, justru kita kehilangan hadirat Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita yang tidak menuntut apa-apa dari Tuhan, dibawa Tuhan kepada keadaan-keadaan yang kita tidak suka, keadaan-keadaan yang sulit dan seakan-akan Tuhan tidak hadir. Nah, di situ kita belajar percaya. Anda belajar dari Abraham, bagaimana Abraham diperintahkan keluar dari Ur untuk memperoleh negeri yang Allah janjikan, Allah akan tunjukkan. Abraham tidak pernah menemukan negeri itu sampai mati. Maksudnya apa ini? Sebab Abraham akan menemukan negeri itu ketika mau mati. Ya, di Ibrani 11 dari jauh dia melambai-lambai, dia hanya melihat. Karena negeri itu ternyata di langit baru, bumi baru. Tuhan menjanjikan Abraham memiliki anak sebanyak pasir di lautan dan bintang di langit. Ya. Artinya banyak. Tetapi Abraham menunggu selama hampir 1/4 abad. Bayangkan. Ia tidak menuntut. Dia tidak berkata, Tuhan mana anakku? Mana negeri itu? Bahkan ketika sudah punya anak pun, Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai korban sembelihan. Coba bayangkan. Tapi Abraham tetap patuh dan taat. Jadi selamat berjuang, belajar, percaya. Ya, percaya walaupun tidak ada alasan untuk mempercayai Allah. Ya, alasannya tentu hanya percaya saja. Dan itu berarti kita menghormati Allah. Menghormati pribadinya. Selamat berjuang, Agung. Dari Elvi Novita, bagaimana cara mengatasi intimidasi dari iblis setan yang mana orang mencoba merusak atau mempermalukan orang? Kalau kamu sebagai korbannya, ya, dan ini pasti terjadi pada orang-orang yang diproses Tuhan. Kita difitnah. Aduh, kita dikata-katai jahat,
bahkan dikata-katai melanggar moral dan lain sebagainya. Jangan kita terpengaruh oleh keadaan. Saya sering mengingat dan itu menjadi kekuatan bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh Bapak kita, itu yang membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, yang jumlahnya bisa 2,5 juta lebih. Bagaimana Kolsom terbelah, tembok Yeriko roboh, sungai Yordan terbelah, maksud saya kering, dikeringkan. Allah itu kuat dan hebat. Intimidasi dari iblis melalui orang-orang tidak akan bisa menghancurkan hidup kita kalau kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi tetaplah bersekutu dengan Tuhan dalam doa, dalam belajar firman, dalam persekutuan dengan orang-orang percaya yang takut akan Allah. Tuhan akan memagari Anda, melindungi Anda. Ya, buktikan Allah itu hidup. Oke. Dari seorang pria, bagaimana aplikasi penginjilan atau dalam rangka melaksanakan amanat agung dalam kaitan profesi pekerjaan saya sebagai pedagang? Karena di gereja di mana saya berjemaat selalu ditekankan tentang penginjilan. Dan saya menangkap kesan bahwa sebuah kewajiban saya bercerita tentang Yesus melalui perkataan saya. Sedangkan saya menjalani hidup sehari-hari sebagai pedagang di toko. Apakah sebuah keharusan saya pergi keluar mencari jiwa dengan bercerita tentang Yesus? Yang saya pahami setelah sejak pertengahan 2018 mengikuti khotbah pengajaran dari Pak Eras dan memang betul-betul mengubah saya dari dalam. Penginjilan itu melalui perilaku, perkataan dan kehidupan saya sehari-hari menampilkan pribadi Tuhan Yesus. Saya sering merasa terintimidasi karena tidak menginjil, tidak menjalankan amanat agung kalau ditinjau dari sudut pandang yang saya terima dari pendeta saya di gereja. Begini, saya tidak sebut namanya, nanti bisa didengar pendetanya ya. Begini, ada orang-orang yang memang mendapat panggilan untuk keluar rumah, pergi ke daerah-daerah atau ke jalan-jalan menceritakan tentang Yesus atau berkhotbah melalui KKR. Inilah yang disebut penginjil. Ini jawatan. Ada seorang yang mendapat jabatan penginjil di dalam gereja. Tapi tidak semua harus demikian. Ibarat orang perang itu, ada yang pegang senjata, ada yang maju ke depan, ada yang menjadi dokter, menjadi perawat maksudnya, ada yang menyiapkan logistik, ada yang menyiapkan peluru atau amunisi, ada yang bagian mengangkat-ngangkat barang. Loh, itu kan begitu. Pekerjaan Tuhan juga dikerjakan oleh tim. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, itu tim. Tidak semua harus jadi pendeta. Tidak semua harus jadi penginjil. Ada orang-orang yang mendukung ya dari berbagai aspek lain. Mendukung dengan uang. Ada yang tidak punya uang tapi bisa main musik. Ada yang tidak punya uang, tidak bisa main musik, bisa membantu yang lain dalam kegiatan lain, bisa. Nah itu harus dipahami. Seperti yang Anda katakan, perilaku kita itu adalah cerita, kesaksian. Bersaksi itu tidak harus bercerita dengan kata-kata. Perbuatan kita pun berkata-kata. Perbuatan kita itu suara, membunyikan, ya, menyuarakan Injil, ya. Maka Tuhan berkata, mereka melihat perbuatanmu, bukan mendengar perkataanmu, memuliakan Bapa di surga. Memang nanti ada saat-saat di mana Anda harus berbicara, tetapi tidak selalu mesti berbicara. Apakah setiap kali Anda naik bus, lalu Anda teriak di dalam bus itu, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat?
Apakah Anda berbuat begitu? Atau naik pesawat terbang lalu Anda berbicara bahwa Yesus Juru Selamat dengan meminjam mikrofon pesawat itu, mikrofon pramugari? Kan tidak. Kalau Tuhan Yesus berkata, pergilah, doakan sembuhkan orang sakit. Apakah setiap hari kita mesti ke rumah sakit mendoakan orang sakit? Semua harus di dalam kontrol Tuhan. Artinya masing-masing memiliki tempat, bidang, dan masing-masing orang itu memiliki panggilan khususnya. Tetapi mutlak bahwa perbuatan kita harus menjadi kesaksian. Itu mutlak. Itu tidak bisa direduksi atau ditawar atau dikurangi. Anda sudah benar dengan pandangan ini. Dan jangan terintimidasi oleh pendeta yang mengesankan bahwa yang menginjil itu namanya cerita tentang Yesus. Dulu pemahaman saya juga begitu. Itu tidak tepat. Lalu jangan lupa, satu lagi, tidak semua mendapat anugerah menjadi umat pilihan. Memang ada orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil, atau orang-orang yang tidak pernah ditentukan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Tapi mereka masih mungkin masuk surga sebagai anggota masyarakat kalau mereka berbuat baik, mengasihi sama seperti dirinya sendiri. Kalau orang percaya harus sempurna seperti Bapa. Cukup jelas ya? Oke, saya teruskan. Dari wanita lagi. Shalom Pak. Thanks dan puji Tuhan karena saya diberi kesempatan Tuhan untuk mengenal suara kebenaran, dan ternyata memang sangat sulit ketika saya berkomitmen untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Saya merasa jadi lebih peka dan terasa kalau sesuatu itu tidak sesuai hati Tuhan. Saya jadi merasa tidak nyaman, gelisah gitu. Tapi saya harus melakukan karena itu harus saya kerjakan. Karena oleh lingkungan itu sudah biasa atau lumrah dilakukan. Semakin saya dalam belajar suara kebenaran, semakin saya makin mendalam belajar suara kebenaran, semakin saya menyadari apa yang selama ini saya lakukan, yang menurut dunia suatu yang biasa atau lumrah tadi, tapi ternyata bagi Tuhan itu tidak dikehendaki. Mohon peneguhan Pak, sehingga saya tidak takut berbuat kebenaran, meski ada resiko yang saya tanggung. Saya mau pulang ke surga Pak, salam LB3, thanks Pak Pendeta Erastus. Sungguh luar biasa kebenaran yang Bapak Pendeta Eras sampaikan, bahwa kita punya tanggung jawab melunasi hutang, karena kita adalah anak yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan baru kali ini saya mendengar kebenaran ini, dan saya yakin masih banyak orang Kristen yang belum mengetahui kebenaran ini. Ini yang membuat banyak orang Kristen hidup wajar selayaknya anak dunia, dan tidak ada perjuangan melunasi hutang kepada Tuhan. Mohon arahan Bapak untuk langkah selanjutnya. Oke. Melunasi hutang ini artinya hidup menurut roh, ya. Seperti yang ditulis dalam Roma pasal 8. Kita ini dipanggil untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi kalau orang Kristen harus selalu merasa bahwa dirinya harus berhutang untuk hidup menurut roh. Atau dengan kalimat lain, berhutang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Berhutang untuk hidup suci, berhutang untuk hidup kudus, berhutang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, arahan saya adalah tetaplah setia ikut Truth ID, doa pagi bersama dengan saya, dan mulai sekarang ini Anda bisa ikut doa bersama hari Jumat 6:30 di GSKI Arta Gading, Kelapa Gading. Bisa offline, ya. Oke, jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar loncengnya, ya, dan memberi tanda like. Oke, Tuhan memberkati.